shallow sewerage kayak gitu. Ini desain hidrolisnya didasarkan atas keadaan saat debit puncak ya. Sama aja sih kayak small bore gitu kan. Kita ngeliat debit puncaknya berapa. Nah, bedanya kalau yang tadi kita nggak butuh kecepatan suap bersih, kalau ini kita butuh kecepatan suap bersih sama tegangan geser minimum. Ya kenapa? Karena ya pipanya kan bukan dari pipa yang maksudnya apa namanya? Aku lupa ini materialnya pipa apa, tapi ya kalau misalnya ternyata tegangan geser ini adalah untuk kita memperkirakan kira-kira kalau misalnya terjadi, misalnya nih si air limbahnya gitu ya, terutama yang mengandung padatan gitu ya, kotorannya itu kan tadi ada mekanisme dia transport, mengendap, transport, mengendap, transport, mengendap. Nah itu kira-kira tegangan geser minimumnya berapa biar kita bisa tahu, oh dengan debit segini gitu ya, dia bisa terus mengalir gitu ya. Oh dengan debit segini ini debit yang paling rendah gitu ya, di mana dia akan mengendap gitu. Nanti butuh debit yang lebih tinggi lagi untuk menggelontorkan. Dan untuk apa namanya small bore saver ini bentuk yang disarankan adalah bentuk pipanya lingkaran. Sifat penampang lingkarannya, jadi sifat alirannya selalu menggunakan gravitasi. Kalau untuk yang tadi small bore, dia kan bisa gravitasi dan juga bisa bertekanan ya, alias bisa full si apa namanya penampang salurannya ini diisi oleh air. Tapi kalau misalnya apa namanya shallow bore ini, dia selalu gravitasi alias selalu ada tekanan permukaannya gitu. Jadi harus selalu ada udara di dalam salurannya. Nah, ini persamaan yang digunakan adalah persamaan Manning atau modifikasi Macedo. Nih. Jadi ini ada apa namanya eh, tinggian airnya gitu ya, kedalamannya dan juga berapa ini kan dari berarti dari apa namanya dari diameter keseluruhan si ininya ya. Coba si lingkarannya. Tuh. Nah, ini apa gitu. Ini udah dijelaskan nih. Akan bisa. Nah, sama juga gitu ya. Kalau misalnya dalam case apa ini? Dalam case shallow bore, maka yang digunakan adalah yang ini terus ya, yang apa namanya EGL dan HGL untuk untuk aliran yang tidak bertekanan, gitu. Atau aliran yang ya terbuka sih benar aliran terbuka. Nah ini desain hidrolisnya bisa pakai persamaan Manning gitu ya. Kalau misalnya saat tepat penuh atau hampir banget penuh gitu ya. Nah ini yang digunakan. Tapi untuk persamaan proporsionalnya berarti adalah persamaan kalau misalnya si alirannya itu nggak penuh. Itu harus ada apa namanya penyesuaiannya. Nah ini adalah penyesuaiannya ya. Desain hidrolisnya jika sudut apa namanya jika ditulis dengan sudut aliran theta maka persamaannya segini. Sudut aliran theta itu seperti apa ya tadi ya, ini ada jari-jarinya gitu ya, ternyata penuhnya segini. Nah ini adalah si B-nya. B itu jarak dari apa namanya aliran ya dari si alirnya airnya gitu ya di dalam pipanya. Nah, ini juga sama, kita menggunakan apa namanya grafik ini gitu ya untuk memperkirakan kira-kira seperti apa alirannya gitu ya di dalam pipanya gitu dan apakah oke untuk pengaliran air limbahnya. Ini desain untuk suap bersih minimumnya. Jadi untuk mencegah pengendapan, maka minimal 1 kali dalam 1 hari ada kecepatan khususnya, yaitu kecepatan puncak. Ya tadi kan, dia ada mekanisme di mana transport mengendap gitu ya. Harus ada debit di dalam 1 hari gitu ya, minimal sekali itu yang akhirnya semua kotorannya itu terbawa sampai ke saluran yang besarnya gitu, kayak saluran perkotaannya. Tuh. Nah, kecepatan yang diharuskan adalah minimal ya 0,5 meter per detik atau per second pada saat debit puncak. Kalau misalnya ini tuh cuma beda 0,1 ya meter per second dibandingkan dengan kecepatan untuk sewer konvensional. Kalau sewer konvensional dia harus terus mengalir, jadi nggak boleh mengendap. Jadi minimal harus selalu berada di kecepatan segini.
Bahkan kadang mencapai 1 meter per second gitu. Faktor puncaknya 1,8 dan debit kalau tadi debit puncaknya 1,5 ya ini 1,8 dan persamaannya juga berbeda. Ya, QAB-nya adalah debit puncak dari tiap rumah, berapa penghuninya, dan juga konsumsi air minumnya. Nah, ini harus disertakan dengan faktor air buangan. Ini bentuk kalau misalnya konvensional sewer gitu ya, dia bisa nyambung, maksudnya banyak banget jaringannya kayak gini, kotak-kotak kayak gini gitu. Kenapa ya nggak apa-apa? Karena toh airnya akan terus mengalir gitu. Tapi kalau misalnya shallow sewer gitu ya, dia nggak kayak gini gitu ya. Tentunya ini akan sangat mahal ya dibandingkan yang seperti ini. Jadi untuk shallow sewer ini emang fokusnya untuk apa? eh, Sanitasi yang lebih low cost gitu ya. Jadi pembiayaannya bisa lebih em, murah dibandingkan dengan yang sistem konvensional. Nah, jadi bisa dibentuk sistemnya adalah saya dari tiap rumah gitu ya. Ini bisa lurus kayak gini dan nanti ada sambungan dari masing-masing rumahnya ataupun bisa agak zigzag kayak gini ya. Tapi yang intinya adalah yang asalkan elevasinya cukup dan juga apa namanya kecepatannya tuh bisa gitu menggelontorkan si kotorannya. Ini juga sama, bisa bentuknya tuh macam-macam aja. Yang penting eh, tadi sih terlayani semuanya. Baru akhirnya mengalir ke street sewernya. Ini bentuk grease trap gitu ya. Tadi grease trapnya agak yang tadi dengan yang ini agak cukup berbeda ya. Yang small bore dengan yang shallow bore. Kalau yang small bore itu bisa bentuknya kotak aja. Kalau di sini lebih bervariasi. Ini ada bentuknya bisa kotak ini dari bawah, dari atas tampak atasnya seperti ini dan potongannya seperti ini ya. Kemudian model kedua adalah seperti ini dan model ketiga adalah seperti ini. Gitu. Diperhatikan ya teman-teman, siapa tahu kalian emang nantinya mau mendesain baik itu small bore ataupun eh, shallow bore gitu. Berarti harus saya akan lihat di tugas besarnya apakah teman-teman men-include juga grease trap ini. Nah ini contohnya ya, yang aslinya, grease trap aslinya yang akan dipasang ke dalam sistem shallow bore sewer. Nah ini skematik pipa penyaluran air buangan sampai menuju ke IPAL. Ini dari misalnya dari tiap rumah gitu ya, ini ada septic tank, terus ini juga bisa tersambung ke wetland. Ini ujungnya semuanya ke sini sih gitu. Nanti jadi dari semuanya gitu ya, dari rumah ke rumah gitu ya. Ada septic tank komunal gitu. Ini misalnya ataupun ini dari satu rumah ada 3 sambungan gitu ya. Misalnya kamar mandinya ada 3, gitu kan. Berarti kamar mandi atas, kamar mandi bawah, kamar mandi yang mana. Jadinya masuk ke septic tank. Ini juga sama, sama nanti masuk ke suatu ini salurannya kan berarti ada ada pertigaannya ya, ada sambungannya di sini masuk ke sambungan apa namanya mengalir masuk ke sambungan yang lain, ini juga menerima dari sambungan yang lain, akhirnya masuk ke saluran utama dan dari saluran utama ini akan masuk ke wetland. Nanti dari wetlandnya kalau sudah diolah limbahnya dia akan mengalir ke saluran pembuangan yang berakhir ke badan air ya badan air alami lah kayak sungai, jadi laut ataupun badan air lainnya. Ini untuk perencanaan shallow bore ya teman-teman. Dibaca aja kira-kira apa namanya contoh eh, perkiraan flow-nya seperti apa dan perhitungannya gitu. Terus ini kira-kira minimum maksimum apa namanya aliran maksimumnya pada saat di puncak. Nah ini apa namanya kedalaman minimum untuk pipanya kira-kira berapa yang dibutuhkan, hidrolik desainnya berapa, dan juga jarak antara inspection chamber-nya kira-kira berapa meter. Perlu ya digambar nanti dalam tugas besarnya inspection chamber-nya, teman-teman mau melokasikannya di mana aja. Dan ini penentuan jaringan shallow bore untuk daerah yang lebih tertata. Contohnya ya. Ini tadi contohnya inspection chamber tuh kita cuma ngeliat aja, oh alirannya seperti ini gitu ya. Tapi kagak bisa masuk gitu. Karena emang cuma didesain untuk melihat aja. Tapi kalau misalnya manhole
ini main. Harusnya ini masuk dan bisa apa namanya mengecek langsung kayak gitu. Ini contoh untuk apa namanya penggambaran shallow sewerage pipe beddingnya gitu. Jadi ini pipanya gitu. Bedding itu kan kayak kemarin ya. Kalau pipa di air minum kan dia diletakkan gitu kan perlu ada beddingnya. Bedding itu apa? Tempat tinggal, tempat tidur. Misalnya tempat diletakkannya pipa gitu ya. Biar dia nggak bergeser atau misalnya dia pecah gitu ya karena sesuatu dan lain hal, maka perlu ada beddingnya gitu. Dan untuk melindungi si pipanya. Tuh, nah ini bisa ada sand bedding, terus kemudian dimasukin apa namanya tanah urugan gitu ya, compacted selected fill gitu, dan juga ini compacted backfill-nya. Ini contoh inspection chamber, bentuknya ya kan cuma bisa ngeliat pipanya aja, kagak bisa orang masuk, nggak ada tangganya. Ini ini bisa sih ada tangga tapi ya kayaknya nggak sedalam, nggak sebesar manhole ya. Peruntukannya memang bukan untuk orang tuh bisa masuk, cuma untuk ngecek aja sebenarnya. Biasanya inspection chamber itu ditaruh di junction ataupun di persimpangan ya, persimpangan dari pipanya. Jadi kalau ada sambungan, kalau ada apa, perlu ada inspection chamber untuk melihat oh ini sambungannya benar bisa mengalir, masih berfungsi dengan baik atau apa. Terakhir, conventional sewer system ini nggak akan terlalu banyak. Hey, tapi 4 menit lagi ya udah saya percepat aja. Jadi ini sistem penyaluran yang merupakan suatu jaringan perpipaan membawa air buangan ke suatu tempat berupa bangunan pengolahan atau tempat pembuangan air seperti badan air penerima. Jadi ujung-ujungnya adalah menuju ke IPAL, gitu ya. Terus sistem ini terdiri dari pipa persil, pipa lateral, dan pipa persil itu yang dari apa namanya uh, pipa yang dari rumahnya, ya, sorry, pipa dari saluran misalnya dari toiletnya, nah itu tuh pipa persil. Pipa lateral itu yang menerima dari pipa persil dan nganterin ke pipa induk. Pipa induk itu pipa kayak yang pipa besarnya lah di perkotaannya. Nah, kelebihannya dia nggak perlu adanya, dia nggak apa namanya, nggak perlu ada pengendapan gitu ya, ataupun nggak perlu tangki septik, alias langsung aja limbahnya masuk gitu ya. Kapanpun dia akan diantarkan menuju ke pipa utama yang akan mengantarkan ke IPAL. Kelemahannya biayanya mahal. Pengaturan jaringan sulit gitu ya kalau misalnya dikombinasikan dengan small bore. Tadinya saya mau nanya lagi kenapa nggak boleh digabungin sama small bore gitu ya. Tapi nggak cukup waktunya, jadi saya jawab aja kenapa dibedain, karena karakternya beda. Maksudnya karakternya apa? Kalau small bore dia nggak boleh ada padatan. Sementara kalau misalnya konvensional ini pastinya ada padatan. Nah ini nggak akan cocok kalau misalnya dikombinasikan gitu ya. Debit small bore terlalu kecil juga gitu kan, cuma air aja. Sementara konvensional ini harus yang cukup besar gitu ya alirannya gitu, cukup kencang juga. Jadi emang nggak match kalau misalnya dua sistem ini digabungkan. Jadi makanya nggak boleh ada cabang dari terutama ini ya, terutama nggak boleh ada cabang dari sistem konvensional ke saluran SBS-nya. Karena tadi SBS dia nggak dia nggak boleh adanya solid dalam salurannya. Kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Ini ini berat ya, ini kelebihan dan kekurangannya. Suplai air bersihnya tinggi karena perlu untuk menggelontor. Ya, untuk flushingnya harus kencang. Kemudian diameter pipanya minimal 100, berapa 100 m. Ini harusnya 100, ini salah deh kayaknya. 100 meter juga gede, gede banget. Sekian ya, nanti aku coba cari ya yang benernya berapa. Karena membawa padatan gitu ya. Terus kemudian aliran dalam pipa harus seragam. Slow pipa harus diatur sehingga kecepatan suap bersihnya tadi self cleansingnya gitu ya terpenuhi, yaitu 0,6 minimal gitu ya. Bahkan bisa sampai 1 meter per second. Aliran saluran harus punya floating head agar dapat mengalirkan padatan. Kecepatan maksimumnya pada penyaluran konvensional adalah 3 meter per second. Nggak boleh lebih gede dari ini. Penerapannya cocok di daerah yang udah punya jaringan konvensional ataupun dekat dengan daerah yang dilayani sistem ini, dan tentunya harus sudah punya IPAL ya di sekitar situ. Karena ya udah bikin jaringannya, IPAL-nya nggak ada, buat apa? Daerah yang punya kepekaan lingkungan tinggi, misalnya perumahan mewah ataupun daerah pariwisata. Ya. Terus untuk lokasi perumahan atau permukiman baru, penduduknya punya penghasilan yang tinggi dan juga mampu membayar biaya operasi dan juga perawatan.
pusat kota yang terdapat gedung-gedung bertingkat, eh, apabila tidak dibangun jaringan saluran, akan perlu lahan yang cukup besar gitu ya untuk pembuangan dan pengolahan sendiri. Jadi kalau di daerah SCBD rata-rata apa namanya ini terhubungnya dengan sistem yang apa namanya yang langsung gini teman-teman. Jadi langsung ada suatu saluran ngalirnya menuju ke arah ipalnya kayak gitu. Terus pusat kota dengan kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa hektare dan umumnya penduduk menggunakan air tanah serta lahan untuk pembuatan sistem sangat sulit dan permeabilitas tanah yang buruk. Ini konvensional sewer system ya tadi ya. Kalau ini berarti catch basinnya ini masuknya saluran yang tergabung ya, CSO. Combine. Jadi konvensional dan combine tuh bisa sama. Iya sama. Dari privat sewernya, ini ada public sewernya, terus masuk ke pengaliran utamanya. Dah selesai, yes. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Sebelum ditutup, silakan teman-teman open cam. Yuk, yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Next. Teman kedua, satu, dua, tiga. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.